Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam nama Tuhan wa nasta'in wa Mayah di dalam kalau di dalam pada yang terhormat kepala sekolah atau yang mewakili kepada Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan di SMP Negeri 4 Purworejo yang saya hormati. Pada Bapak Enang selaku calon guru penggerak dari SMP Negeri 4 Purworejo, calon guru penggerak angkatan 6 yang saya hormati. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi rahmat dan hidayahnya pada kesempatan siang ini sehingga kita bisa bertemu dan semoga bersama dalam rangka diskusi tentang prakasa perubahan yang menjadi sebuah program dari calon guru penggerak hubungannya dengan visi dan misi calon guru penggerak ataupun visi sekolah. Yang pertama, saya mohon izin perkenalkan terlebih dahulu. Saya nama Ismanto, asli dari Mombol atau tepatnya Desa Susut, Kecamatan Mombol, Kabupaten Purworejo. Kegiatan sehari-hari dinas di SD Negeri Semawung, Kecamatan Purworejo. Dan kebetulan saya mengemban amanah dari BPKP Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebagai pengajar praktik, dan kebetulan mendampingi Bapak Enang sebagai calon guru penggerak Kabupaten Purworejo angkatan 6. Pada kesempatan kali ini di sini saya izinkan mohon izin untuk mendampingi Bapak Enang untuk mengadakan diskusi tentang prakasa perubahan hubungannya dengan visi guru penggerak dan visi sekolah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana visi calon guru penggerak ketika dihubungkan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi harapannya sekolah itu bisa menciptakan sebuah era atau atmosfer yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Guru itu sebagai penuntun ya. Guru sebagai penuntun. Jadi mungkin anak-anak sudah mempunyai bakat, mempunyai kemampuan. Guru itu hanya bisa mengembangkan potensi-potensinya. Kalau ibaratnya anak sudah mempunyai bakat bidang olahraga, sudah senang, sudah berbakat bidang basket itu, kita tidak bisa memaksakan anak harus menyenangi olahraga bidang voli atau bidang sepak bola. Jadi kalau memang sudah punya kemampuan bidang basket, kita hanya bisa mengembangkan kemampuannya. Jadi tidak bisa memaksakan. Misalnya menurut ajaran Ki Hajar Dewantara itu dengan istilah menuntun. Jadi pada kesempatan diskusi kali ini nanti Bapak Enang akan memandu Bapak Ibu semua untuk memaparkan bagaimana visi calon guru penggerak dihubungkan dengan visi sekolah. Dan di sini bukan berarti bahwa sekolah kalau sudah mempunyai visi harus dirombak ataupun sebagai calon guru penggerak ingin merubah visi yang ada. Namun di sini sebagai referensi nanti jika kalau sekolah akan mengadakan revisi ataupun penambahan visi sekolah hubungannya dengan pembelajaran yang ada sekarang, yaitu sejalan dengan kurikulum Merdeka. Jadi bukan berarti Bapak Enang mau merubah dengan drastis, bukan. Ini hanya sebuah referensi yang nanti bisa sebagai telaah dan masukan untuk kedepannya di SMP Negeri 4 Purworejo. Jadi mungkin dari saya itu saja, kurang lebihnya saya minta maaf. Nanti waktu selengkapnya akan dipandu oleh Bapak Enang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Ismanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu secara mendadak. Saya sebenarnya mohon maaf pada Bapak Ibu semua, Mas dan Mbak yang hari ini secara mendadak untuk bisa bersama kita. Yang saya hormati Bapak Ismanto selaku pengajar praktek ya, dari BPGB Jawa Tengah, kemudian Bapak Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Solihin selaku Sarpras Desa Negeri 4 dan Mbak dan Mas semua, karena usianya masih di bawah saya semua, Pak, belum jauh sama-samanya, terus Mbak dan Mas saja. Jadi untuk pada kesempatan hari ini yang sudah tadi saya aturi untuk bersama-sama untuk kita. Yang saya aturi juga bukan yang main-main, Pak Is. Ini Pak Suwaryani sudah mendaftar untuk angkatan yang 8, Pak Arvin itu juga angkatan 8 daftar, justru angkatan 26 juga daftar, Pak. Dan diterima hanya gagalnya di wawancara. Maka ini nanti bisa sebagai pengalaman bagaimana nanti wawancara lolos, Pak. Kemudian ada Mbak Artikul, guru agama, Mbak Aryani, ini masih junior, maka sambil untuk semangat junior, dan itu yang agak tengah-tengah juga Mas Anis, gitu ya, senior tidak, junior tidak, kalau di sana. Tapi intinya dia sangat loyalitas sekali di sekolah, sehingga kita ikutkan di sini nanti seperti apa yang sudah disampaikan Pak pengajar praktek. Dan di guru penggerak itu kalau saya masih C namanya gitu, jadi calon guru penggerak. Nanti kalau sudah lulus baru guru penggerak. Oke. Jadi angkatan 2 saya juga dulu saya level sama Pak Ismanto. Ya hanya beda nasib aja. Oke, beda nasib. LMS lah digara paling. Akhirnya saya di angkatan 6 ini masih diterima, alhamdulillah juga masih bisa melanjutkan untuk guru penggerak. Nah ini Pak Ismanto sekarang mendaftar di PP dan menjadi PP, jadi pengajar praktek. Ya, dan atasnya lagi ada namanya fasilitator. Nanti yang untuk bergerak ya besok ada fasilitator. Itu fasilitator itu biasanya malah satu ya bisa nasional ya Pak ya, bisa nasional. Fasilitator saya sekarang itu mah dari Kalimantan. Ya, seorang guru bahasa Inggris dari Kalimantan Timur ya, Tengah ya Timur. Itu ya. Bapak Ibu, untuk pada kesempatan diskusi, maksudnya ada disampaikan kita diskusi, saya mohon arahan pada apa pendapat pada Bapak Ibu semua berkaitan dengan sekolah ini, itu mengenai visi sekolah yang berpihak pada murid. Jadi pada dasarnya apa yang kita kerjakan sekarang, bahkan saya mengikuti kurikulum IKM lagi, memang intinya kita harus memfasilitasi secara penuh itu kebutuhan murid kita. Jadi bukan kebutuhan kita sebagai seorang guru, bukan, tapi sekarang itu justru malah kita apa sih yang anak butuhkan dalam belajar itu apa. Oke. Nah itu yang fokusnya di situ. Jadi maka ada berpihak pada murid. Jadi semuanya apa yang kita laksanakan itu memang dari lingkungan tercipta juga bagaimana anak bisa belajar dengan baik. Kalau di pembelajaran ya bagaimana RPP kita benar-benar berpusat pada siswa dan juga berdiferensiasi. Tadi ada pembelajaran berdiferensi, mungkin kalau dengan pernah dengar itu bahwa kita harus memberikan pelayanan yang berbeda kepada anak, karena pada dasarnya anak punya keunikan masing-masing, nggak mungkin sama setiap anak. Tapi bukan berarti bahwa pembelajaran diferensi itu kalau 32 siswa itu terlayani dengan 32 jenis macam, itu bukan. Kalau itu nanti gurunya komet ya, kalau seperti itu tidak. Tetapi anak mungkin bisa kita bagi beberapa kelompok ya, sehingga kita berikan yang kelompoknya mungkin ini senang seperti ini ya kita layani seperti itu. Anak yang senangnya nonton video ya coba materi-materi kita berupa video. Anak yang senang membaca mungkin materi yang kita sajikan juga semacam artikel. Jadi kita berikan beberapa
materi, mungkin anak prasmanan mau ambil apa, ibaratnya semacam itu pembelajaran diferensiasi. Karena pembelajaran diferensiasi juga ada diferensi konten, proses, dan juga diferensiasi produk. Nah, seperti produk, kalau produk itu jangan sampai kita menginginkan misalnya untuk membuat hasil anak, memberikan tugas anak itu sama semua satu kelas, itu kalau bisa jangan, karena anak kan punya kemampuan sendiri-sendiri. Anak yang membuat mind map silahkan, membuat artikel silahkan, membuat gambar juga silahkan, tapi tugasnya satu sama, tapi hanya mengeksplornya itu berbeda-beda. Itu yang dinamakan dengan diferensi produk. Ya, kita kembali ke visi Bapak Ibu. Sebenarnya visi yang saya gambarkan, ya saya gambarkan di sini dari susunan acara dulu ya, ini pembukaan, perkenalan dan sejak, dan ini forum diskusi oleh CGP, dan nanti ada penguatan dari pengajar praktek dan penutup. Nah, di forum diskusi oleh CGP ini bahwa visi sekolah adalah suatu kata yang memuat rumusan impian, cita-cita, nilai masa depan dari satuan pendidikan atau sekolah. Jadi kita merumuskan suatu kalimat yang ibaratnya kalau orang bilang itu wah kita kayak orang mungkin tercapai, itu tidak masalah. Itu semacam khayalan kita. Visi itu sebenarnya khayalan kita. Kita itu mau memimpikan apa sih di anak-anak kita itu. Jadi bukan hanya delok rile wah karena mungkin tercapai, jangan seperti itu. Jadi kita harus dalam visi itu buat mimpi kita untuk anak itu seperti apa. Nah, jadi di sini ada beberapa kalimat rumpang ya, atau kalimat yang harus kita isi, cita-cita untuk murid sebenarnya, bahwa kita itu memimpikan murid-murid yang seperti apa Bapak Ibu kira-kira. Kita tuh pengen memiliki murid-murid yang seperti apa? Itu Mbak Atikul, kira-kira pengen muridnya seperti apa Mbak Atikul? Murid-murid kita? Pengennya? Kalau saya menurut saya, Iya. ketika ketemu anak harapan saya, siapapun anaknya, Iya. apapun kemampuannya, harapan saya anak bisa mampu beranak. Iya, oke, ya, gitu. Ya. Apapun kemampuannya dia Iya. bisa. Punya berakhlak mulia gitu dari Mbak Atikul ya, karena semuanya dengan guru agama Islam. Jadi ya, karena berakhlak mulia juga masuk ke dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi seperti itu. Kita percaya bahwa murid itu adalah kita percaya bahwa murid itu adalah jawab pokoknya. Enggak bahasa Indonesia dijawab bahasa Indonesia. Kita percaya bahwa murid itu adalah gimana Pak isinya ini? Saya harus seperti teori yang kita belajarkan. Iya. Itu bukan seperti selebar kertas putih yang Oh, bisa iya. dipakai. Iya. Jadi anak ibarat yang punya potensi. iya, oke, ibarat gambar mungkin saya sampaikan ya, ibarat gambar itu sebenarnya anak sudah punya gambar, ibaratnya tinggal kita menebalkan atau menipiskan di sekolah ini. Ya itu intinya itu. Jadi bukan lembar putih tapi sudah ada potensi tadi ya, Pak. Sudah ada potensi. Potensi Iya, tinggal ya. mengembangkan. Ya, di sekolah ini kita mengutamakan apa Bu Budi? Kira-kira sekolah ini kita mengutamakan proses pembelajaran mungkin ya, proses pembelajaran Dan mengarah pada perkembangan potensi siswa. Ya. Oke. Terus murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa kalau ini Bapak apa Mas? Pak itu lebih baik dibesarkan. Oh, bisa ya. kita sedang Sadar betul
Lebih ke arah mana nih Pak Ismanto yang ini? Iya, peningkatan Karakter. Peningkatan karakter dan juga mungkin peningkatan pembelajaran ya. Pembelajaran, peningkatan pembelajaran dan peningkatan karakter. Ya. Kita pada di sekolah ini yakin ya, untuk mencapai mungkin tujuan pembelajaran ya, kemudian kita dan warga di sekolah juga ini paham ya, bahwa ya, proses pembelajaran itu selalu berpihak pada murid, ini terlebih pada siswa. Itu mungkin secara garis besar. Kemudian ini visi saya, sebenarnya visi saya sebagai guru penggerak ini ya. Visi saya sebagai guru penggerak itu saya sederhana, jadi saya ingin mewujudkan siswa yang berdaya saing global. Berdaya saing global ini memang maknanya luas sekali ya, dalam mereka konteks dia berkehidupan sosial nantinya di masyarakat, dalam dia di sekolah seperti apa, atau mungkin nanti di kuliah, dan di masyarakat nanti seperti apa. Itu konteksnya, ini adalah konteksnya maknanya luas sekali dan berkarakter profil Pancasila, karena sesuai dengan harapan pembelajaran saat ini kurikulum merdeka, bahwa kita harus sekolah harus mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maka ini visi saya sebagai guru penggerak Bapak Ibu ya. Jadi monggo visi saya ini memang kalau kita hubungkan dengan visi sekolah, memang ada beberapa yang belum masuk di profil pelajar Pancasila. Pernah kita review saat KTSP kemarin, memang ada yang belum masuk, dan kemarin juga atau nanti kedepannya juga bukan hal yang aneh, bukan hal yang tabu kalau visi itu nanti bisa sedikit diganti ya. Itu tiap tahun tidak masalah ya. Jadi nanti saya juga sudah menyampaikan kepada bapak-bapak sekolah tentang itu, untuk menyesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Ini visi guru penggerak saya, jadi visi guru penggerak saya, bukan visi sekolah calon sekolah SMP 4, bukan, tapi visi guru penggerak saya. Ini, nah kemudian kami minta diskusinya kepada Bapak Ibu, ini berkaitan dengan pernyataan pertanyaan ini, biar sesuai selaras dengan apa yang ada di sekolah ini. Kalau hanya saya saja kan memotretnya mungkin kurang maksimal. Oke, tapi kalau yang Bapak Ibu bersama-sama mungkin akan lebih pas, apalagi Pak Solikin yang sudah dari 30 tahun yang lalu di sini mungkin sehingga sudah persis kondisi di SMP Negeri 4 ya. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Oke, mungkin ini kan berarti harus merasa visi. Ya, oke. Tapi dari kesimpulan yang saya tangkap, itu ada visi yang belum masuk saat itu. Kalau hampir semuanya sudah masuk visinya, ada visi yang belum masuk, itu kayaknya kerjasama gotong royong. Itu dimensi profil pelajar Pancasila-nya yang belum masuk. Itu menurut saya, tapi monggo Bapak Ibu cermati apakah karakter profil pelajar Pancasila itu sudah masuk semua. Monggo kita bersama-sama diskusikan. Tapi ada yang saya tahu ada satu visi, yaitu gotong royong atau kerjasama, itu belum masuk di visi kita. Ya, pertama dari visi kita kan ada visi apa? Visi pelajar Pancasila ada 6 ya, dari berakhlak mulia, bertakwa kepada iman. Itu masuk belum? Oh, Ibu kira-kira 6 dimensi. Dari dimensi pertama, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sudah masuk belum? Ada nggih?
Ada, oke. Terus yang kedua kita petani yang apa mandiri. Mandiri ada belum Mas Anies? Mandiri. Kira-kira karakter mandiri sudah masuk ya? Ya, oke. Kemudian karakter gotong royong ini yang menurut saya belum ada. Betul? Gotong royong atau kerjasama? Belum ya? Ya kita tulis di sini ya belum. Ya. Gotong royong atau kerjasama. Gotong royong kerjasama, kemudian berkebinekaan global. Berkebinekaan global kira-kira. Kita kemarin baru kain desain dia sambil tunjuk sambil dirapi santai saja gitu. Ada nih benaran kritis penting. Foto ya? Iya. benaran kritis Mas Anies, benaran kritis ada nggak? Terwujudnya pendidikan yang menghasilkan lulusan yang kompetitif atau terwujudnya pendidikan yang berbentuk baik akademis maupun non-akademis. Terwujudnya pendidikan yang adil dan merata. Terwujudnya pendidikan yang transparan, akuntabel dan Benaran kritis kreatif masuk belum? Belum. Benaran kritis belum? Ya, belum benaran kritis. Terus yang kreatif kreatif, remaja. belum. Ya, kreatif. Berkebinaan global tadi. Pokoknya ada budaya Budaya. pelestarian. Budaya mungkin masuk ya. Iya. Oke, sudah masuk ya. Kritis satunya apa? Ini sudah ya. Kalau kewujudan lingkungan sekolah yang bersifat asli bisa dimasukkan ke gotong royong bisa bekerja sama sebagai rujukan. Ya mungkin tidak spesifik gitu. Oke, ya. Nah, itu arahnya untuk kegiatan dulu itu arahnya. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya kira itu. Berarti kita masih ada PR ini. Minimal ada 3 PR yang nanti atau ke depan mungkin bisa kita wujudkan, kita masukkan di visi kita. Ya nanti visi kita sesuai dengan kurikulum Merdeka memang harus arahnya memang ending dari pembelajaran kita di sekolah memang sebenarnya profil pelajaran Pancasila itu sebenarnya ending dari kurikulum itu wujudkan. Maka di visi itu harus masuk. Ya kita lanjutkan Bapak Ibu. Moga sambil diminum, tidak apa-apa Is. Moga diminum, tidak apa-apa. Kita santai saja. Nah, kemudian mari kita diskusikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang menjalankan visi yang dirumuskan tersebut. Nah, ini orang tua kita sih paham ya Pak Sobikin mana kita ya paham bisa jadi wakil macam-macam ya. Ya, misalnya ini contohnya guru masuk tepat waktu ya. Kemudian murid berperilaku sopan. Dan ini contoh ya, kita garis bersama. Sekarang kita diskusikan bahwa sikap dan perilaku guru yang mencerminkan visi sekolah. Ya, visi sekolah kita atau visi sekolah saya? Ya, Pak. Kasih kesempatan. Oke, secara umum ya. Oke. Oke, monggo kita ingin minta pendapatnya jenengan kira-kira apa yang visi dari Bapak Ibu guru yang sudah tercermin saat ini di SMP Negeri 4. Untuk 1. kedatangan Bapak Ibu guru
Oke, kedatangan tepat waktu ya, kedatangan tepat waktu. Kedatangan tepat waktu. Sing ora siji luruan prosesane sithik. Sebagian besar kedatangan tepat waktu. Oh nih Mbak Atikul sampeyan ngajak sak menit 2 menit kok ora apa-apa. Tetep ya. Gitu lebu. Kemudian ikhlas menjalankan tugas. ya di kelas menjalankan tugas Utama utama. dalam ini kan mengajar. Ya, yaitu mengajar. Kadang ada yang tekung mergo jane kalau mergo anake Iya. yang berapa tuh? Ya. Alasan mergo anak alasan mergo Oke, sikap adil dan tidak membedakan latar belakang siswa. Yang dia itu iya. Tunjukkan contoh. Memberikan keteladanan. Ada contoh Pak, contoh Israel. Keteladanan. Oh ya, ya ini keteladanan. Keteladanan. Mengenai Berbagai hal, misalnya tangigasi, itu kan termasuk keteladanan Pak ya. Mendengar agama Pak Atikul gimana? Perilaku Bapak Ibu guru yang mencerminkan mungkin berakhlak mulia tadi. Itu sudah masuk nanggung undang keteladanan. Oh, jadi yang ini komplit ya? Komplit Pak Is ini ya. Keteladanan ini dalam berbagai macam hal maksudnya. Latihan kayak aku maksudnya sepatu segera sholat. Oke, kita lanjutkan. Ini Papa ini suka banget tadi ini ya. Kita bahas ya. Nah, sekarang sikap perilaku murid kita yang mencerminkan visi sekolah kita juga. Ya termasuk kedatangan juga gitu gitu. Siswa kita banyak tepat waktu siswa. Selalu kaya. Plastik tepat plastik pada apa yang baru Apalagi ada Prestasi. sikap dan perilaku kan. perilaku Sikap dan perilaku. Nah, ya hormat menghormati seluruh guru, seluruh warga sekolah. Iya, termasuk nanggung kantin orang warga sekolah. itu lebih dijabatannya menghormati itu Lima S. 5S pokoknya. Senyum, sapa, salam. Aku rapal S ini. sekolah Santun. Sopan santun. dan Menerapkan 5S. oh Sapa, salam. Santun. wis terlaksana bro. Apa nih? Senyum ya. Ngomong ini harus jenis senyum bareng. Senyum malah sopan. Senyum, Sapa. Kemudian kita salam juga. Ada sebagian sudah. Iya. Santunnya yang kurang. Ini tadi PR guru BK ini. Sama-sama. Orang bagian BK ya.
tapi nek iso. Iya. Tapi yang anak-anak sekarang kebanyakan yang santunnya yang kurang. Jadi yang sebagai catatan Pak, nanti. Iya, roto-roto sudah terus mau ya, masih kayak ngomong masalah. Catatan kita semua berarti ini untuk santun mungkin perlu kita bahas lain waktu agar anak-anak mempunyai karakter ini. Ini kemudian sikap dan perilaku kepala sekolah yang mencerminkan visi sekolah. Ya. Lalu tempat kamu. Oh gitu ya, catatan. Lalu tepat waktu. Ini tetap kalah Pak, gini Pak, dengan Pak, boleh Pak. Kalah. Wah, ini Dengan cara rekaman memberikan keteladanan keanggotaan. Contoh ini kadang ada sama ketika aset. Mengayomi dalam bentuk sekolah rumah sakit. Oh iya. Spesialis pengembangan. Mengayomi tanggung jawab sebagai itu. Jawab dalam setiap kegiatan. Dan ingat sahabat betul lagi Pak Solikin malah Mas santai Pak Solikin ini sikap dan perilaku orang tua yang mencerminkan visi sekolah. Kerjasama lihat sekolah. Pertama itu Pak. Iya, kerjasama ya seperti itu. Untuk Pembina apa pembina? Dan mari kita diskusikan pendapat Bapak Ibu terkait inisiatif atau prakarsa perubahan. Jadi prakarsa perubahan itu apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk merubah atau membuat suatu kegiatan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah melalui beberapa pertanyaan pemantik bawah ini. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi dari sekolah? Perubahan ini maksudnya perubahan yang dengan ini Pak, mungkin bisa menjelaskan dulu pada kita. Jadi ini perubahan yang mau dibawa oleh CGP. CGP itu punya ide apa ya? Mungkin ada sisi-sisi yang masih perlu ditinggalkan. Oh ya. Jadi kalau melihat
berarti berarti yang pertama kita akan merubah atau mungkin meningkatkan karakter siswa, terutama dalam sopan santun tadi, ada kelemahan di sisi situ. Kemudian yang kedua, kalau sesuai dengan visi saya, yaitu daya saing global, tentu di sini harus ada perubahan dalam mengajar, perubahan mengajar yang diarahkan ke kecakapan hidup, karena kan bahasa global itu hanya ke kecakapan hidup, jadi tidak hanya sekedar mungkin teori-teori saja yang Bapak Ibu ajarkan, tapi dia menghubungkan dengan kecakapan hidup di dalam pembelajaran. Misalnya belajar aljabar itu sebenarnya tujuannya untuk apa sih, untuk belajar aljabar, anak harus tahu itu. Jadi tidak hanya anak dikasih tahu ini pembelajaran aljabar seperti ini, tapi harus tahu untuk apa sih nanti, kalau apa kedepannya itu mau untuk apa. Itu yang mungkin yang perlu kita tingkatkan berdasarkan. Dan ini sudah memenuhi, karena yang pertama tadi saya di karakter, yang kedua adalah di berdaya saing global. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Ya, kolaborasi ya, tentunya di sosialisasi, karena sosialisasi kepada guru, kepada sekolah serta komunitas sekolah. Dan yang kedua, tentunya salah sosialisasi kita mengadakan semacam koordinasi bahas visi sekolah. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah yang tadi sekolah adalah koordinasi. Oh, disambil Mbak, rasanya sini Aris, Mas Aris, bawa ya. Ternyata ya malah ya. Gak apa-apa, sini aja nanti kasih tugas dulu, gak apa-apa. Apa saja langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasi rancangan prakarsa perubahan? Bagaimana konfliknya? Ini baca itu ya Mas ya? Iya. Iya. Ini dengan baca aja. Buat pertanyaan
amati, gali mimpi, kemudian izinnya ini hanya atau eksekusi izinnya. Jadi kalau kita mau merubah prakarsa perubahan, Bapak Ibu, kita namanya kalau di Penggerak ini namanya bakja, yaitu pertama adalah B-nya itu buat pertanyaan, kemudian A-nya buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, sini yang A-nya atur eksekusi, ya atur eksekusi. Sini kayak perencanaan, gitu Pak, kayak perencanaan. Baca, amati, tiru, modifikasi, amati, tiru. Ya bisa seperti itu. Pelajaran gali mimpi, jabarkan rencana. Ya, jabarkan rencana. Oke, sini jabarkan rencana. Bagaimana rancangan waktunya? Ini mungkin tahun ajaran baru, ajaran baru 2024. Terus rumuskan apa yang kita cita-citakan dari sekolah impian kita, mungkin orang tua sekolah ke dalam sebuah visi sekolah. Apabila terdapat ide visi sekolah yang mampu memperkaya visi yang terjadi, mari kita tuliskan bersama dalam sebuah visi yang baru. Untuk Bapak Ibu ini, kalau kira-kira visi dari hasil diskusi itu, visi dari hasil diskusi ini, kira-kira nek Mbak Waryani mau membuat visi, kira-kira visinya apa? Pak Tikul, Pak, ayo Pak Waryani juga, ayo. Tentunya yang Ya. tadi yang sudah dibuat di atas itu. Oh iya, Iya, berarti apa yang mewujudkan? dimasukkan gitu. Iya, kira-kira mewujudkan apa Pak? Ya. Kalau ini dari hasil diskusi ini, kira-kira dengan kalau Juga buat peserta didik yang Ya. mempunyai peserta diskusi. mau diteruskan. Ya, apa? Ya mungkin kita nanti untuk menambah kalau memang dari itu perlu ditambahkan. Tadi makanya saya kan sudah masuk ke situ. Oke. Ya apa kalau mewujudkan peserta didik yang mempunyai karakter pelajar Pancasila. Ini aja. Ada yang lain mungkin? Apa yang mau dimasukkan kira-kira dari hasil diskusi kita tadi yang belum? Sudah tentang visi guru penggerak visi secara mandiri, yaitu yang tadi ya, ini tadi ini visi yang tadi saya dan ya, begitu Bapak Ibu diskusi kita yang hari ini. Ya, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu kita sudah diskusi. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu dan monggo bisa disambi dan masalah. Kemudian waktu saya kembalikan kepada Pak Ismanto selaku pelajar. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Nang yang sudah menyampaikan paparannya mengenai visi calon penggerak dan juga dihubungkan dengan visi sekolah. Dari pembahasan diskusi yang sangat menarik tadi, ya, saya sangat saya bangga lah bisa
mendampingi Pak Anang ya, di sini merasa bangga, merasa tertantang juga mendampingi sekolah SMP yang memang itu dari visi misinya bisa direview dan nanti insya Allah ke depan nanti ada buah apa ya revisi kalau memang dibutuhkan nanti hubungannya dengan penyesuaian di kurikulum merdeka. Dari pemaparan tadi bisa saya simpulkan yang pertama yaitu tentang tadi sekilas disampaikan oleh Pak Enang tentang pembelajaran berdiferensiasi, nanti dihubungkan dengan kebutuhan anak itu bagaimana diferensiasi, ada diferensiasi produk, diferensiasi proses dan yang kedua tentang visi sekolah yang tadi dari Pak Enang juga masih ada yang perlu direvisi setelah ada review yang kemarin dilakukan, kalau ada sisi gotong royong, sisi benar kritis dan sisi kreatif yang masih perlu ada revisi. Lalu dari pembahasan diskusi tentang apa guru, siswa, kepala sekolah maupun orang tua yang mencerminkan tentang apa perilaku yang menggambarkan sisi sekolah. Jadi sudah menangkap bahwa bagaimana dari sisi-sisi tersebut sudah mencerminkan visi dan masih ada perlu satu sisi yang perlu ditingkatkan, sebenarnya tentang karakter yang mengenai siswa. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan mengikuti diskusi ini. Semoga nanti ke depan bisa ada review lagi mungkin, ataupun bahkan dari Pak Anang sendiri selaku CGP sudah punya referensi hubungannya dengan visi. Jadi kalau sekolah mengadakan revisi tentang visi sekolah, Pak Anang juga bisa menjadi salah satu pelopor hubungannya dengan revisi sekolah tersebut. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.